Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kami dalam perjalanan pulang dari Bagan Benio. Dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa di perahu di sampan kecil ini mesti ada nakodanya. Mesti ada yang kapan ini baling-baling mesti turun, kapan naik. Dia yang tahu jalan, kapan membelok, kapan pelan, kapan cepat, kapan ada ombak. Begitu juga dalam perjalanan dakwah ini, mesti ada pemimpinnya. Siapapun dia yang ikut, maka pemimpinnya saat ini adalah Ustadz Al-Nabdinar. Dia yang tahu kapan, boleh jadi lebih tua ada, yang lebih berpengalaman ada, tapi dalam perjalanan ini mesti ada. Idza kuntum salasan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang dalam perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah setelah satu di antara kamu diangkat untuk menjadi amir, menjadi pemimpin. Dalam musafir, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan yayasan, dalam perjalanan berpolitik, itu ajaran Islam, makanya ada fikih siasah. Dan itu terasa betul dalam perjalanan kita. Turunkan ego kita, turunkan kita siapa, ini amir pemimpin kita, sami'na wa ata'na. Yang kedua, perjalanan ini mesti jelas berapa hari. Kita perjalanan ke Bagan Benio 2 hari. Oke. Perjalanan ini dari Pekanbaru ke Duri 120 km lebih kurang. Dari Duri kita akan menuju ke Tasikserai. Di Tasikserai, lalu kemudian dari Tasikserai kita ke Pintu Padang. Berhenti sejenak, tinggalkan mobil kita, lalu kemudian kita naik perahu kecil melewati danau, menelusuri sungai Siak kecil, sampailah ke Bagan Benio. Di Bagan Benio kita akan menginap 1 malam. Ini mesti jelas. Perjalanan kita ini juga jelas. Allah SWT jelaskan perjalanan kita, bahwa hidup kita ini sampai ajal tiba. Hanya saja ajal tiba ini kapan berakhir tak tahu kita. Sementara ajal ini belum sampai, kita isilah dengan hal-hal bermanfaat. Ini pentingnya timing yang tepat. Kita 2 hari, habis 2 hari apapun yang terjadi kita mesti pulang. Nah, kemarin sampai, selesai, kita pulang. Lalu kemudian perlunya kita menganalisa identifikasi masalah. Apa masalah kita? Masalah kita adalah pemerintah tidak bisa membangun karena tidak boleh ada bangunan permanen. Oke, tapi kalau cuma pondasi kan boleh? Boleh, karena masyarakat juga punya rumah. Iya. Kalau anak-anak kecil ini kita paksakan harus naik sampan perahu untuk sekolah sanawiyah. Mubazir, perjalanannya 1 jam pergi pulang, bensinnya berapa? Orang tuanya cuma mencari ikan untuk makan. Maka inisiatif tidak lain tidak bukan adalah anak-anak sekolah menumpang di SD. Anak sanawiyah menumpang di SD, maka perlu kelas. Alhamdulillah kita letakkan batu pertama, selesai masalah kelas. Muncul masalah baru. Gurunya 3 orang, bagaimana ini? Kita pun tak punya duit untuk membiayai guru. Tapi ternyata kalau kita patungan bisa. Ada Basnas Bengkalis, ada Lasnas Dewan Dakwah, ada zakat dari Pertamina, ada saudara kita dari macam-macam, YTWU. Akhirnya kalau kita bekerja sama, alhamdulillah kita bertemu pada satu titik. Macam-macam latar belakang kita. Ada yang sains, ada yang kedokteran, ada yang teknologi, ada yang pendidikan. Ternyata kita bertemu pada satu titik. Bukan titik kepentingan, kita bukan orang politik. Bukan titik ekonomi, kita bukan bisnismen. Tapi pada titik wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong untuk menuju ketakwaan. Poin yang keempat, ada di antara kita ini sudah jenuh. Bapak-bapak dokter itu dia jenuh juga. Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, lama-lama sakit dia. Kita juga begitu, jenuh. Ini, maka keluar out of the box, keluar dari kotak, keluar dari titik kejenuhan. Inilah refreshing kita. Refreshing kita bukan pindah dari satu masalah, enggak. Refreshing kita justru mencari masalah. Ternyata ada satu masalah umat ketika kita menemukan itu. Oh, ternyata masalah kita ini belum ada apa-apanya selama ini. Ternyata masalah mereka ini luar biasa. Untuk sekolah aja susah. Sekolah paling tinggi SD. Ternyata melihat masalah itu terasa masalah kita belum ada apa-apanya. Dan kemudian untuk menghilangkan, awas jari terjepit Ustaz, untuk menghilangkan keegoan kita, kesombongan kita. Di darat kita memang luar biasa, tapi kita di air tak ada apa-apanya. Di air kita tak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Dikit saja oleng kita udah cemas, ketakutan. Ke bawah kita tak menginjak dasar,
ke atas kita tak berpegang, kita terombang-ambing. Di sini sadar betul kita bahwa yang hebat di sini adalah Pak Kapten perahu kita. Yang hebat di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang sudah melembutkan, melunakkan, menundukkan perjalanan kami ini. Wa inna lahu muqrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Semuanya serah kepada Allah. Disinilah kita bertawakal, disinilah kita berdoa setelah ikhtiar dan usaha. Ada pertemuan, ada perpisahan. Di antara yang menyedihkan kalau kita pergi ke pedalaman adalah jamaah datang membawakan mengasih madu, memberikan ikan asin. Bisa aja ikan asin itu kita beli di pasar pagi Arengka. Tapi ada ketulusan, ada keikhlasan. Mereka lambaikan tangan. Hati yang kering, yang kasar, yang keras itu menjadi lunak, menjadi lembut, menetes air mata. Sedih kita. Insya Allah panjang umur sehat badan kita akan datang lagi ke Bagan Beniu bersama rombongan, bersama kawan-kawan, bersama Ustadz Ali Ambar, bersama Ustadz Tatang Yudiansah, bersama Ustadz Al-Nob Dinar. Kita datang lagi, insya Allah tidak lagi meletakkan batu pertama, kita akan datang melihat anak-anak sekolah. Kita melihat gurunya, kita antarkan gajinya, kita bawakan yang bisa kita buat. Sementara malaikat maut datang mencabut nyawa, kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Sehingga nanti kalau kita mati, insya Allah anak-anak kita datang. Anak-anak kita melihat buku catatan kita, oh ayah kami pernah ke Bagan Beniu namanya. Ayo kita datang ke sana. Mereka datang ke Bagan Beniu, mereka akan melihat jejak-jejak perjalanan ayah mereka. Mudah-mudahan kita meninggalkan cerita yang baik. Mudah-mudahan kita meninggalkan cerita yang baik bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita di masa akan datang. Dunia ini akan terus berputar. Kita akan hilang dari peredaran, kita akan lenyap. Tapi kenangan yang baik itu insya Allah akan dikenang sepanjang masa. Di situ mereka akan mengirimkan Al-Fatihah, membacakan Al-Quran. Itulah yang akan mengalir ke makam kita. Kita bukan orang kaya yang bisa membangunkan sekolah. Kita bukan pejabat yang bisa dengan satu tanda tangannya. Tapi insya Allah mengajak orang buat baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Berkah selalu, mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang ikhlas. Perjalanan ini mesti kita lanjutkan, karena kalau tak kita lanjutkan kita tak sampai ke tujuan. Masih banyak lagi yang akan kita lakukan. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.